beserta ibu-ibu pengurus paguyuban orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 11. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini, pada siang menjelang sore ini kita dapat berkumpul di SD kita tercinta, yaitu SD Jawa Selatan 1 dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salam serta salam kita sambungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga pada hari ini kita semua menikmati selamat. Indonesia tanah airku, tanah padaku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku. Ibu pengurus POM yang saya hormati dan hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan taufik hidayah inayahnya kepada kita sekalian sehingga kita dapat bertatap muka dalam kegiatan diseminasi mengenai disiplin positif, budaya positif di SD Negeri Ujung Selatan 1 yang tercinta. Salawat dan salam patut kita curahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat dari disiplin positif ini, pertama kali kita lihat apa ya yang kita lihat? Disiplin itu ada kaitannya dengan apa saja. Mungkin adanya peraturan yang mengikat, adanya pemaksaan terhadap diri anak-anak didik, kemudian adanya ketergantungan harus melakukan hal tersebut. Tapi pada saat ini di Sekolah Dasar Negeri Ujung Selatan 1, insya Allah mengutamakan yang namanya disiplin positif atau budaya positif. Budaya positif itu agar anak sadar. Satu saja Pak sudah. Semuanya saya kira sudah bahagia karena bisa ada kesepakatan yang saya minta. Ini ada 3. Yang pertama saling menghargai, yang ketiga ceria, tidak usah tiga kalau salah atau takut salah tidak perlu karena ini saling sharing, tidak ada maksud untuk menggurui dan lain sebagainya. Dan yang kelima berpartisipasi aktif, jadi diharapkan untuk saling memberikan saran, masukan. Kata anak saya nih begini di sekolah, Pak Arifin tuh orangnya galak banget, harusnya begini Pak Arifin, nah mungkin seperti itu dan lain sebagainya. Nah, mungkin Bapak Ibu guru ada yang mau menambahkan untuk kesepakatan diseminasi hari ini? Pak, saya mau tahu sebentar. Iya, monggo Bu. Saya mau tanya diseminasi itu apa gitu? Penyampaian informasi. Oh. Dari saya, karena saya melaksanakan tugas untuk menyampaikan mengenai diseminasi budaya positif. Jadi alangkah baiknya kita undang pengurus dan pengurus biar paham semua. Jadi kita satu misi untuk membawa anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik, kebahagiaan yang hakiki. Seperti itu. Mungkin ada tambahan Bu Susi, kita sepakat untuk diseminasi untuk apa sepakatnya? Teknis ya, sudah saling menghargai ya, nanti kita saling menghargai
ceria, tidak usah tegang, kemudian berpartisipasi aktif, ya kan? Mungkin ada yang lain, masih ada tidak? Oh, Bu Nusi ingin terbuka, langsung ditulis saja Bu ini di sini terbuka. Ya. Oh, Bu, ya, mungkin ada tambahan transparan. Ya, insya Allah kita transparan ke masyarakat umum. Nanti biar orang tua murid itu menganggap kita memang benar-benar terbuka, transparan, tidak ada dusta dan tidak ada seperti ya. Untuk selanjutnya mungkin satu lagi ada yang lain, rasa persaudaraan. Ukhuwah Islam yang rasa harus persaudaraan, ya itu adanya rasa persaudaraan. Ya, terima kasih Laras dan Pak Darul yang memberikan sumbangsi. Kita lanjutkan Bu Heri. Ya, Bapak Ibu guru yang saya hormati, ini kemungkinan seorang dalam hal ini adalah hanya guru saja, itu seperti kita bertepuk sebelah tangan, tidak bisa. Maka dari itulah POM dan pengurus komite juga itu saling bahu membahu dalam saling persaudaraan, dalam membangun, mewujudkan budaya positif. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat? Ya, alhamdulillah. Pak Mudah sepakat ya? Alhamdulillah. Kita lanjut dulu. Ya, di dalam budaya positif itu ada beberapa macam, ada disiplin positif yang tadi sudah disampaikan di awal. Kemudian ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah atau kelas. Nah, ini yang bisa merubah peraturan-peraturan sekolah yang bersifat memaksa dirubah menjadi keyakinan sekolah atau kelas. Jadi antara kedua belah pihak, antara murid dan guru membuat kesepakatan, kemudian jadilah peraturan yang bersifat membangkitkan motivasi yang ada dalam diri. Kemudian kebutuhan dasar manusia, apa sih kebutuhan dasar manusia? Kita semua nanti bisa mengetahuinya. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Seorang guru harus mengetahui posisi di mana dia terhadap muridnya. Apakah sebagai jangan begitu, awas, seperti itu. Apakah misalnya kalau nanti tidak begitu, nanti saya dimarahi kepala sekolah loh. Bagaimana seharusnya? Itu yang wajib kita ketahui. Bapak Ibu wali murid atau pengurus POM juga nanti seyogianya ketika mengetahui hal ini bisa menerapkan, jadi dalam memberikan bimbingan kepada anak-anaknya itu bisa sama, bisa sinkron dengan yang ada di sekolah. Kemudian yang ketiga, segitiga restitusi. Ini mungkin kalau ada anak yang keluar dari kelompoknya, anak yang kok bingung ya, kalau bahasa kasarnya ya, anak yang bagaimana, yang kurang pas, ini kita bisa menetapkan segitiga restitusi. Bisa untuk pasangan itu, bisa untuk keluarga, bisa untuk peserta itu juga bisa. Ya, kira-kira apa saja kita lanjutkan dulu ini. Ya, disiplin positif, apakah ada yang sudah mengenai disiplin positif? Mungkin Bu Eni, disiplin positif itu apa ya menurut panjenengan? Kalau menurut saya ya, segala sesuatu yang dikerjakan yang baik, mengajak kebaikan. Mengajak kebaikan, watawasobil haqi, watawasobil shobr. Wah, ini orang saya dulu agama jadinya jawabnya begitu. Ya, mungkin kalau Bu Susi satu lagi. Ya, tidak banyak seperti yang Bu Eni katakan, membiasakan anak agar memiliki kebiasaan baik tanpa harus dipaksa, sehingga muncul dari kesadaran diri sendiri. Muncul dari kesadaran sendiri. Kalau bahasa kerennya itu motivasi Istiqomah, Pak. Istiqomah. Mungkin salah satu dari Ibu, Bu. Nah, menurut Ibu disiplin positif itu yang kayak gimana toh? Anak, jangan ke situ, nanti kejebur misalnya seperti itu. Atau mungkin bagaimana? Ya mungkin mengerjakan segala sesuatu tepat pada waktunya. Tepat pada waktunya. Pada waktunya, Berarti suasananya juga. suasana.
ada anak, sebenarnya anak juga bermain dan lain sebagainya. Oke, bukan akibat paksaan pujian ataupun hukuman kok bisa dikatakan pujian atau penghargaan. Ternyata penghargaan yang berlebihan itu pun tidak boleh. Kalau penghargaan yang berlebihan, nanti anak yang tidak mendapat penghargaan merasa dikucilkan. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Disiplin positif juga ada dulu ya. Kita bukanya dari ibu anak beriman atau jujur dan lain sebagainya. Mungkin kita langsung saja ya. Ibu yang lagi tulis nilai kebajikan di rumah itu apa yang kita lakukan? Misalnya apa nilai-nilainya? Nilai yang baik apa saja? Kalau di rumah saya udah pokoknya udah tahu sendiri tuh Pak, nggak usah Dek kamu harus gini itu nggak usah. Jadi anaknya udah tahu sendiri, seumpamanya harus ke musola ya ke musola, ngaji belajar tulis motivasinya itu yang bagus sekali. jadi kakak sama adik ya nggak usah disuruh, udah tahu waktunya. Hebat sekali. Tepuk tangannya sama. Mungkin satu lagi dari guru ya. Bu Eni tadi yang sudah untuk ini. Nilai-nilai kebajikan. Oh, saya sebagai guru agama menerapkan itu nilainya akhlak mulianya, biar anak itu jujur. Itu nilai-nilai. Kalau Ibu Eni, Kalau aku di rumah ya sesama keluarga ya saling tolong. saling tolong hebat. Tepuk tangannya mana? Iya. Ternyata di sekolah itu memang mencakup nilai-nilai kebajikan keseluruhannya, tapi secara garis besar nilai-nilai kebajikannya itu sudah termuat di profil pelajar Pancasila. Silakan Bu Eni. Nah, di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 karakter yang kita tumbuhkan kepada anak, termasuk beriman bertakwa kepada Tuhan, mandiri, bentuk berkebinekaan global, gotong royong, kreatif dan berkarakter. Jadi anak itu nanti kalau sudah besar sudah bisa mandiri, sudah bisa berpikir aku harus bagaimana, minatku, bakatku di mana. Itulah yang kita harus kembangkan. Ya, lanjut dulu. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia ini adalah sama Jaki sedang salaman. Motivasinya salam itu apa ya? Ternyata dia itu merupakan tali persaudaraan. Oh, kalau misalnya dilihat paling baik itu biar dapat hadiah, itu motivasinya misalnya. Mungkin Bu Gelen mungkin motivasinya Bu Gelen untuk mengajar itu apa Bu Gelen? Untuk apa? Membagi ilmu. Bagus banget itu potongan Ibu Gelen ini. Motivasi Bapak Ibu guru ternyata itu ada beberapa motivasi yang kita harus pahami. Motivasi itu ada 3 Bapak Ibu. Ya itu apa saja motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi kalau dia kepengen disuruh nanti kalau tidak ada, kalau misalnya ada Bapak Ibu saya dimarahin tuh. Nah, seperti itu motivasinya dia. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Masih kalau saya ranking 1 saya dapat sepeda nih. Wah, itu biasanya anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ternyata inilah motivasi-motivasi yang ada di dalam diri kita, lebih-lebih di dalam diri anak ini. Jadi lihat anak-anak motivasinya itu apakah anak ini masih motivasinya pengen dapat hadiah. Anak ini takut kalau tidak sholat maka dihukum sama siapa. Nah, itu kita lihat. Tapi dari ketiga ini motivasi yang terbaik itu motivasi apa ya Bu Nungsi? Aku
mendapat imbalan apa? Iya. Iya. Bener sih. Motivasi apa dulu sih? Motivasi. Nah, kira-kira motivasi yang mana ya Bu Wahyu coba? Kalau Bu Wahyu kepengennya takut sama suaminya atau pengen atau bagaimana Bu Wahyu? Yang nomor 3. Nomor 3. Ternyata yang nomor 3 kan? Oh iya, kita lihat dulu ini. Ya, ternyata motivasi yang terbaik adalah motivasi yang ketiga. Karena apa? Jika motivasi yang ke-1 dan yang kedua, maka peserta didik masih memiliki motivasi yang di luarnya, bukan yang ada di dalam dirinya. Nah, Bapak Ibu guru, bagaimana cara membangkitkan motivasi itu? Yaitu dengan diskusi positif, dengan melalui perilaku, motivasi perilaku dan lain sebagainya. Sehingga pemberian yang berkait dan menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan karena meminimalisir motivasi eksternal pada peserta didik. Tadi sudah disampaikan bahwa pemberian penghargaan yang berlebihan, nah kamu nanti tak berikan sepeda burung apa, nah misalnya itu di rumah ya, nanti yang adik-adiknya kok yang sekolah dapat itu jadi terkucilkan. Nah itu mungkin bisa disikapi dengan keadilan, bukan keadilan sosial tapi keadilan di rumah tangga. Ya kita lanjutkan dulu ini. Ini apa saja sih mengenai hukuman yang tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi mungkin yang akan saya sampaikan. Di sekolah itu seringkali kalau ada sekolah yang belum paham mengenai budaya positif, seringkali memberikan hukuman kepada anaknya. Anak, baris, siap gerak. Kalau tidak baris, saya ampun, lari 100 putaran. Itu termasuk hukuman. Jadi hal tersebut kurang tepat diberikan kepada anak. Makanya Bapak Ibu pengurus biar lebih paham. Kita di sini mendidik, benar-benar mendidik dengan budaya positif. Nah, kemudian yang konsekuensi memang sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Anak-anak, kalau misalnya kamu terlambat, maka kamu akan titik-titik. Misalnya dalam pelajaran PJOK, kamu lari 2 putaran lapangan karena sudah disepakati. Nah itu anak merasa menerima, bukan terpaksa seperti hukuman. Aduh, aku ingin koyo menek kok melayu 100. Kalau ini konsekuensi, kalau sudah disepakati sama guru lama saya, ya sudah saya jalankan. Itulah yang kita pahami mengenai hukuman dan konsekuensi. Yang ini nanti saja. Kita lanjutkan Bu. Nah, coba. Tadi kan sudah dicontohkan ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Dua-duanya. 100 kali di buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Ada yang anak didiknya yang pernah terkena seperti ini. Enggak, tapi PJOK ada yang seperti itu. Yang apa Bu? Pas pelajaran PJOK. PJOK. Iya. Sering Pak. Nah, kira-kira langsung jawab saja, ini hukuman atau konsekuensi ya? Jadi kita paham semuanya. Hukuman atau konsekuensi mungkin langsung dijawab, salah pun tidak salah. Dipilih. Karena saya nggak tahu sih dari peraturan seperti itu dulu, jadi saya gimana ya, tidak tahu itu konsekuensi hukuman. Misalkan memang sudah ada ketentuan, oh besok kalau kamu terlambat hukumannya ini tuh. Nah, saya kayak gitu berarti itu konsekuensi. Betul. Setuju atau setuju ini? Ya ternyata pengurus mohon maaf ini saya sharing saja ya, bukan maksud untuk menghubungi, tapi kita berbagi ilmu agar semuanya dapat, kemudian kita dapat berkolaborasi bersama. Ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Coba satu lagi Bu Heni, mungkin ada. Ini dia, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Anak, kamu itu buat coret-coret apa itu gambar jerapah ya? Itu
misalnya ini hukuman apa konsekuensi ya Bapak Ibu? Konsekuensi. Konsekuensi. Coba kita jawab. Wah iya, cerdas sekali. Memang bulan sudah tidak diragukan lagi. Ya boleh tepuk tangan dulu. Ya, kita lanjutkan. Nah ini dia. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini lari mengelilingi di sekolah, ini hukuman atau konsekuensi? Aku sih dilihat dari prosesnya Pak, kalau seperti tadi yang dikatakan pun sudah ada kesepakatan kelas, itu mungkin termasuk konsekuensi. Oh, Tapi kalau iya. tiba-tiba secara mendadak, itu bisa dianggap sebagai hukuman. Oh iya. Jadi mohon maaf, kami luruskan, ketika memberikan konsekuensi ataupun hukuman, maka harus selaras dengan mengapa dia melakukan hal itu. Lari mengelilingi lapangan, ini dia kan lari, ya kan, karena terlambat. Mengelilingi lapangan basket 2 kali dengan terlambat tidak ada hubungannya. Kalau ada hubungannya, maka konsekuensi. Jadi anak terdidik supaya dia, tapi kalau tidak ada hukumannya, berarti tidak ada hubungannya, berarti hukuman itu yang kurang dibenarkan. Gitu, coba dijawab baik. Oh iya betul ya. Yang benar saya sendiri. Oke, kita lanjutkan. Bu Heni, satu lagi ya. Boleh diminta untuk putar 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Nah, ini apa coba? Hukuman. Udah sih. Gak apa-apa, salah juga. Hukuman. Coba lanjut, Bu Heni langsung saja. Betul sekali. Tepuk tangan buat Bu Heni. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu keyakinan kelas dan sekolah. Tadi sudah saya sampaikan pribadi bahwa peraturan yang bersifat mendesak di sekolah ini diganti dengan keyakinan kelas atau sekolah. Yakni apa? Menyepakati peraturan yang ada di kedua belah pihak. Misalnya anak murid kita sebagaimana di kelas, saya Bu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oh, berarti itu kesepakatannya adalah menjaga kebersihan. Seperti itu mungkin bisa diterapkan kepada anak atau putra putrinya. Ayo anak-anak, ini kalau begini kita sepakati harus begini. Itu jadi bisa menumbuhkan motivasinya anak sendiri. Nah, kita lanjutkan begini. Nah, keyakinan kelas itu perannya sebagai pendidik ibu. Kita juga kan bapak ibu semua kan pendidik juga di rumahnya kan. Pendidik berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara pendidik dengan yang dididik atau dengan anak didik. Sifatnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang masih umum tadi itu seperti tadi. Pak nggak boleh coret-coret Pak nggak boleh buang sampah sembarangan, Pak nggak boleh pipis sambil berdiri misalnya seperti itu. Yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas. Jadi bisa diterapkan juga di lingkungan keluarga. Nah ini untuk bapak ibu guru atau khusus untuk bapak ibu guru nih kita punya kuis nih. Langkah-langkah keyakinan kelas ini bapak ibu wali murid, saya bilang bapak ibu wali murid saja ya, biar gampang. Bapak ibu guru ini telah melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati oleh anak didiknya, guru kelas 3, guru kelas 5, guru kelas 1 dan guru yang lain masih ada urusan di rumah. Tapi insya Allah telah melaksanakan keyakinan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, manakah keyakinan kelas yang didahulukan terlebih dahulu? Mana yang pertama kali Bu Susi coba? Apakah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas atau yang pertama kali? Saya minta yang pertama saja. Kalau kita mau berdiskusi mengenai keyakinan kelas, apa yang kita akan lakukan pertama kali? Kita
kita memutuskannya Bapak Ibu ya. Ada, Bu Susi jawabannya dijawab saja. 1, 2, 3, 4, 5 atau 6? Saya fokus nggak pasti gitu. Wah, banyak kita belum sih berarti. Belum sih. Nggak apa-apa Bu, ini juga saya nulisnya ya seperti ini misalnya. Gimana, Bu Susi? Mau yang nomor 6, 5, 4? Oh iya, berarti nomor 5. Ya tidak apa-apa, berarti kita harus mengetahui peran seluruh warga kelasnya dulu, bagaimana harusnya. Mungkin begini satu lagi. Oh berapa begini? Pertama. Ini Ya, yang ini paling pertama yang mana coba? Yang Nomor nomor Mas apa begini? Oh silau ya sudah. Kita lanjutkan saja. Ternyata yang kita lakukan pertama kali adalah ini. Berdiskusi dulu mengenai peraturan baru peraturan menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga peraturan menjadi nilai kebajikan. Dan yang keempat gambaran perilaku. 5 peran seluruh warga dan meninjau ulang. Itu adalah urutan dari keyakinan kelas. Jadi kita kalau sudah mendapat keyakinan kelas, anak-anak didik kita kok kemarin tuh sudah yakin bahwa ini sudah disampaikan, kita sudah sepakat, ditulislah tadi di awal saya tulis di keynote itu. Oh ternyata itu kita sudah terapkan. Ayo kita lakukan bersama-sama. Pak Guru atau Bu Guru juga kalau seperti itu melakukannya ada konsekuensinya juga karena kesepakatan ya. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu Guru, kebutuhan dasarnya apa saja? Mungkin Bu Eni yang lebih mantep. Bu Eni punya kebutuhan dasar apa ya di rumah misalnya? Kepengen apa? Kebutuhan dasarnya sih lebih ke kebutuhan primer ya Pak? Primer. Contohnya Kalau kebutuhan primer itu ya mungkin tempat tinggal. tempat tinggal itu kebutuhan yang kebutuhan mengenai tempat. Mungkin ini ya Pak untuk Hah? Ya. Oke, kita lanjutkan saja langsung saja. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi ini kita lihat di anak didik kita, apakah kebutuhannya itu bertahan hidup. Misalnya Pak saya nggak bisa belajar karena apa? Karena belum dikasih bekal. Karena kan bertahan hidup tuh perutnya nggak diisi. Nah itu. Terus misalnya penguasaan, saya jawab kata muridnya. Nah, itu kan pengen menguasai, itu kebutuhan dasar dari anak. Kita harus tahu berarti penanggulangannya seperti apa kan? Nah, kebutuhan dasar manusia ini ketika peserta didik melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya karena kan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Mungkin di rumah juga seperti itu. Oh anak kok sukanya ke sana, kok dibilangin susah. Oke, kita lihat kebutuhan dasarnya apa? Apakah itu kesenangannya kurang, atau kebebasannya tertekan, atau penguasaan pengen pilih itu dan lain sebagainya. Kita paham kebutuhan dasar anak-anak kita. Studi kasus. Dinda, seorang anak kelas 3 begitu tiba di rumah sekolah dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Rani ibunya. Waduh, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Itu kira-kira anak pemenuhan kebutuhan apa? Apakah penguasaan, kebebasan, kesenangan? Kebebasan. Ya, kebebasan coba ini.
Ya, lanjut ini. Ada lagi nih, langsung ya. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Waduh, gambarnya jelek, mah ditutup. Ini loh gambarnya sini, ini loh elek. Wah, itu misalnya. Itu kurang kebutuhannya apa coba? Bebas lah sama apa aja. Kebebasan. Boleh, gue ini. Ini bahu rasa. Ya, lanjut gue ini. Nanya lagi. Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini pelajaran itu baca lama. Ini apa yang coba? Atau penguasaan, kebebasan atau apa? Kebebasan. Coba kita lihat gue ini. Wah, hebat. Siapa yang jawab kebebasan tadi ya? Wah, satu tangan dulu. Iya. Iya, lanjut gue. Kayaknya sudah paham ya mengenai kebutuhan dasarnya. Wah, ini dihapus gue. Ini saya. Itu belum tahu. Mohon maaf, itu ada kesalahan teknis karena belum tak hapus suara saya. Dari situ aja mungkin boleh. Nah, itu dia. Mana tadi gue? Kebutuhan dasar. Nah, posisi kontrol seorang guru. Nah, ini yang kita wajib mengerti, yaitu ada berapa guru ini. Kita lihat guru ini langsung ada yang penghukum. Nah, seperti tadi yang sudah diucapkan. Ada yang membuat merasa bersalah. Kamu tuh kalau begini, nanti begini jadinya. Saya kurang bisa mengutarakan karena saya nggak suka yang seperti itu ya. Kemudian teman. Jadi seperti teman. Kemudian pemantau, kemudian terakhir manajer. Nah, ini ada posisi kontrol seorang guru. Nanti bapak ibu murid dapat memahami, oh ternyata bapak ibu guru itu posisi kontrolnya seperti ini. Oh, coba kita lanjut dulu. 5 posisi kontrol yaitu seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jangan berisik, hukuman fisik juga. Mungkin ada yang dicubit atau diapa itu penghukum. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah akan menggunakan nabendingan. Ayo kalau nggak bisa, atau iya. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Yang keempat, pemantau berarti mengawasi. Peraturannya apa? Nah, itu pemantau. Ini guru sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadinya ada kesepakatan. Kira-kira dari 5 posisi kontrol ini, yang terbaik posisi kontrol yang mana guru? Manajerial. Mantap, pokoknya guru R1 itu. Coba gue. Ya. Posisinya manajer, langsung studi kasus saja. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu apa ya? Penghukum atau manajer atau pemantau atau apa? Gila, coba. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah memang tidak dilakukan hal yang berjalan. Kan mesti kalau bubelan, tepuk tangan bubelan ya. Coba bubelan. Yang kedua coba. Patuhi aturan saya atau awas. Nah, itu apa itu Bapak Ibu? Hukum. Coba gue. Nah itu. Nanti kalau Bapak Ibu lihat kalau ada guru yang sifatnya seperti itu, maka kita bisa kolaborasi dengan guru kepala sekolah, kita saling sharing. Itu ya. Termasuk saya juga. Perlu diperbaiki. Kalau perlu. Lanjut gue. Ayo bantulah demi Bapak ya. Itu apa kira-kira? Apakah penghukum, teman, atau pemantau, atau manajer? Teman. Teman. Gila, wah, mantap. Lanjut gue. Apa rencana kamu untuk tidak memperbaiki hal ini? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Kan ada kesepakatan toh. Berarti manajer ya
Arif, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, memantau berarti ya, berarti pemantau ya. Oke, lanjut terakhir, posisi yang terbaik adalah manajer Bapak Ibu. Karena posisi manajer mengacu pada restitusi, pada dan menjadikan peserta didik sebagai manajer juga. Oh, ini berarti keliru dong. Nah, bisa memperbaiki dirinya sendiri. Lanjut. Dari permasalahan yang ada di sekolah atau kelas, maka membutuhkan cara yang tepat dalam menanganinya. Misalnya ada anak yang terlambat datang, nggak mau tiket dan lain sebagainya, itu ada cara Bapak Ibu. Mungkin bisa diterapkan di tempat keluarga. Bisa. Caranya adalah dengan segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Ditanya dulu anaknya apa kabar, anak-anak, kemudian ditanya sudah makan atau belum, terus emosinya diredakan dulu, karena sudah ketahuan itu anak salah dipanggil kan mesti takut. Nah, itu dipanggil, distabilkan dulu. Kemudian setelah distabilkan, validasi tidak akan salah. Kenapa melakukan hal itu? Kemudian apa penyebabnya? Latar belakang apa yang menyebabkan kamu melakukan tindakan hal yang salah? Itu kita laksanakan Bapak Ibu. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita kan sudah sepakat kemarin kita kalau berbuat maka begini. Terus kita yang lakukan, kita harus melakukan yang terbaik yang bagaimana? Itulah segitiga restitusi yang dapat menyelesaikan anak, sehingga anak dapat menumbuhkan motivasi yang ada di dalam dirinya. Jadi sama sudah lanjut Bu. Mungkin itu saja dari saya. Ini rancangan saya untuk kegiatan selanjutnya.